seluruh komisioner KPU Tangsel, alhamdulillah kita hadir lengkap, Bu Sekretaris dan para awak media yang kami hormati. Hari ini 22 September tahun 2024, sebagaimana tahapan yang sudah diatur oleh PKPU, bahwa hari ini adalah pleno kami KPU Kota Tangerang Selatan secara tertutup ya, untuk memutuskan persyaratan pasangan calon yang sudah diklarifikasi, kemudian juga diverifikasi oleh kami KPU Tangsel. Maka penetapannya adalah hari ini, dan alhamdulillah di Kota Tangerang Selatan dua pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Tangerang Selatan. Yang pertama Pak Benyamin Daphni dengan Pak Pilar Sagaisa, yang kedua Pak Mamaben dengan Bu Sinta Wahyuni Hairudin dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2024 nanti tanggal 27 November 2024. Jadi tahapan itu kan pendaftaran pasangan calon tanggal 29 Agustus, dua-duanya mendaftar pada tanggal itu, kemudian dilakukan verifikasi administrasi persyaratan calon, request ya, pemeriksaan kesehatan, dan seluruhnya sudah kita terima dari hasilnya dari SUP Sitanala dan juga BNN Kota Tangsel. Semuanya memenuhi syarat dan dinyatakan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Maka dari persyaratan lain dan sebagainya, setelah kita lakukan klarifikasi ada perbaikan ya, dan kemudian di perbaikan itu kita klarifikasi lagi. Maka pada hari ini kita KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan pleno tadi, dan alhamdulillah seluruh persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sudah kita teliti, kita lakukan pencermatan dengan baik dan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, dan kita tetapkan menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berkompetisi di perhelatan Pilwalkot Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Tentu tahapan berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah pengundian nomor urut. Setelah ditetapkan akan ada pengundian nomor urut yang kita laksanakan besok tanggal 23 September 2024 di kantor KPU Tangsel pada pukul 19.00 sampai selesai pendaftaran yang sudah menjadi lampiran bagian penting dari PKPU, dan itu masuk di silon. Kita hanya mencermati apa yang sudah tercantum di silon dan di CV-nya yang sudah merupakan ketentuan dari KPU yang diisi oleh pasangan calon. Itu saja. Maka tentu apa yang dicantumkan di situ bagian data yang KPU secara administratif, kemudian secara klarifikasi atau apapun sudah kita lakukan, dan itu menjadi ranah kita sejauh itu. Di luar itu tentu bukan ranah KPU. Inovasi sosialisasi Bu Wid, kalau nanti terkait dengan beberapa teknis Pak Hajat, kalau implikasi nanti Pak Bambang, tentu 5 komisioner dengan divisi yang berbeda memangku kepentingan itu dan tentu akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Kami berserah kepada Bu Wid terkait dengan jumlah agensi, dan nanti dilanjut Pak Bu Heni ya, terkait dengan mekanisme dan kita sudah. Pemilih yang memang memenuhi syarat. Untuk kalangan Gen Z ini sebenarnya kalau di rekap dengan milenial ada sekitar 52% di Kota Tangerang. Khusus Gen Z ini masih di angka 20 lebih, bisa 22%. Nah ini silakan untuk mungkin sosialisasi atau apa bisa disampaikan sama. Lanjut ya Bu ini. Baik, mengingat DPT kemarin kita sudah tetapkan ya di angka 1,810 pemilih, tadi disampaikan oleh Bu Wid sebagai pengangkut divisi Datin bahwa dominasi untuk pemilih memang di kalangan milenial dan Gen Z, tapi kalau mengingat di pemilu kemarin itu memang lebih tinggi milenial sih dibanding Gen Z, walaupun 11-12 lah, maksudnya tidak terlalu jauh jaraknya. Untuk kegiatan Gen Z ini kan paling banyak itu kan di anak-anak sekolah. Nanti kami dari KPU Tangerang Selatan akan melaksanakan kegiatan di awal Oktober sampai November, itu Goes to School ya, dan juga mudah-mudahan kemarin baru koordinasi dengan kepala cabang dinasnya yang membawahi dinas untuk yang mengurusi sekolah SMA, SMK se-Tangerang Selatan. Jadi nanti secara teknisnya kami yang akan datang ke sekolah melaksanakan sosialisasi dari sekolah ke sekolah. Mungkin itu salah satu upaya
upaya kami Kabupaten Tangerang Selatan untuk merangkul atau mensosialisasikan pilkada 2024 ini di kalangan Gen Z ya. Tentu milenial kan rata-rata mahasiswa ya, usia-usia mahasiswa. Nah ini kami juga turun ke kampus gitu ya, dari kampus yang ada di kota Tangerang Selatan. Masih menyusun jadwalnya ya untuk debat, baik itu nanti tempat maupun jadwalnya. Ya ini tentu bagian dari hal yang kami akan koordinasikan dengan tim pasangan calon nanti dengan Bawaslu. Dan kami sebelum mengajukan ke Pemkot ya untuk di SK oleh Pemkot, dan kemudian kita minta SK dari Pemkot terkait titik-titik lokasi pemasangan APK ya, alat peraga kampanye maupun rapat umum ya, rapat terbukanya. Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu, dengan seluruh stakeholder di seluruh kepolisian, TNI, Pol PP maupun Dinas Lingkungan Hidup, dan alhamdulillah kita sudah terima dari Wali Kota. Nanti kita SK-kan menjadi SK kita, sudah kita tentukan titik-titiknya. Nanti tinggal kalau sudah kita SK-kan, kita akan berikan kepada masing-masing pasangan calon dan bisa kita publikasikan. Kemarin kan kita di pleno DPRD kita ya, dengan 1.058.127 pemilih yang ada di Kota Tangerang Selatan, setelah pencermatan dari DPS sampai ke DPT, ada penambahan di beberapa kecamatan, terutama Serpong Utara gitu. Itu kan setelah kita coba dengan teman-teman Datin adalah yang berusia 17 tahun. Maka itu memasuki masa pemilih atau pemilih pemula yang kita masukkan dalam daftar DPT